kunci utama dari hidup tenang saat terjerat pinjol atau bahkan gagal bayar pinjol adalah dengan menerima konsekuensinya. Ya, kita semua ini merasa tertekan, depresi, malu, takut dan lain-lain ya, karena kita tidak mau menerima konsekuensi dari gagal bayar pinjaman online. Ya. Konsekuensi gagal bayar yang menjadi permasalahan semua orang yang gagal bayar pinjol adalah yang pertama malu. Ya, yang pertama malu, yang kedua takut ada DC lapangan. Ya, sudah dua itu saja. Ya, permasalahannya itu ya. Nah, ketika Anda, saya atau semua orang yang terjerat pinjol mau menerima kedua hal tersebut, maka kita semua ini adalah orang yang nothing tulus. Ya. Orang yang paling powerful itu orang yang paling nothing tulus. Ya. Anda tahu artinya nothing tulus? Ya. Nothing tulus itu kurang lebih artinya itu tak akan rugi, tidak akan rugi gitu ya. Yang berarti ketika kita melakukan sesuatu ya, maka akan dilakukan saja ya, tanpa berharap lebih dan tidak akan rugi apa-apa jika melakukannya. Gitu ya. Nothing tulus lah. Oke. Makanya orang yang track recordnya jelek di silik OJK-nya ya banyak kredit macet gitu kan ya, maka tidak ada yang mau lagi memberikannya hutang ya, nggak ada yang mau pinjol, leasing, bank gitu ya, karena orang itu nothing tulus ya. Ada DC lapangan oke. Ya. Sebar data oke, silakan ya. Kondar dihubungi fine saja, silakan saja Kondar dihubungi ya. Masuk silik OJK bodo amat, tidak peduli ya. Jadi terlalu powerful kita itu jadi orang gitu ya, kalau nothing tulus itu ya. Terlalu keren gitu, terlalu kuat gitu ya. Sedangkan pinjol-pinjol ini ya hanya bermain di mental nasabahnya saja. Ya. Kalau Anda mau tahu itu ya, pinjol-pinjol ini hanya bermain di mental nasabahnya saja. Oke. Kalau mental nasabahnya mental yang nothing tulus, mau pakai cara apapun nagihnya tidak akan mengefek apapun kepada nasabah tersebut. Ya. Makanya DC pinjol mengklaim orang yang nothing tulus itu adalah maling. Ya. Woi maling, segera bayar utang lu, ya kan? Gitu. Karena Anda itu terlalu powerful, gitu ya. Sedangkan DC itu ketika berhadapan dengan Anda yang sudah nothing tulus itu ya tidak bisa berkutik, sudah hilang akal ya. DC pinjol tidak berdaya di hadapan orang yang nothing tulus ya. Udah dimaki-maki, udah disebar data, tetap saja ya tidak berefek. Terus mau gimana kata DC pinjolnya gitu kan. Akhirnya DC itu menyerah. Ya. Dicoba lagi sama DC yang lain yang lebih senior ya. Anda tetap nothing tulus. Ya silakan saja. Di Kondar dihubungi apa gitu kan, silakan saja gitu. Ya. Anda DC itu menyerah gitu ya. Data Anda dikasih lagi yang lebih senior lagi, ya kan? DC yang lebih senior lagi yang sudah bangkotan, sudah tua misalnya gitu ya. Anda tetap nothing tulus. DC itu kalah lagi, ya. Sudah tidak ada yang bisa menagih Anda. Maka Anda itu menjadi orang yang paling dihindari oleh DC pinjol. Ya. Anda itu ya paling dihindari oleh DC pinjol itu. Nggak mau DC pinjol itu nagih Anda itu nggak mau. Ya. Karena nggak ada hasilnya, gitu ya. DC pinjol tidak bisa berbuat apa-apa ke Anda. Oke? Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di atas, konsekuensi galbay pinjol itu malu dan takut adanya DC lapangan ya. Cara mengatasinya, jika Anda malu, ya, Anda harus tahu dulu Anda malunya di mana, ya. Tenangkan dulu pikiran Anda, ya. Saya galbay pinjol, wah saya malu nih. Malunya ke siapa? Yang spesifik, gitu loh, ya. Jangan malu, ruwet pikirannya, gitu kan. Yang spesifik, malunya ke siapa, gitu kan? Ya, ke orang tua, ke teman kantor, tetangga, kemana malunya, ya. Ketika Anda sudah tahu Anda malunya di mana, ya, siapkan beberapa drama. Ya, drama yang paling ampuh, nih saya kasih tahu ya. Saya lagi-lagi saya ulang sebenarnya. Drama yang paling ampuh itu adalah data saya dipakai atau dipinjam oleh teman saya. Ya, jadi tidak ada lagi alasan, Bang, tapi kan ada foto saya saat pengajuan gitu ya. Oh, data saya dipinjam, loh, tapi kok ada foto saat pengajuannya? Ya iyalah, ya. Karena teman saya meminjam data saya, otomatis dia juga butuh foto saya.
ya kan? Sama seperti di leasing di bank, gitu kan? Uangnya bukan untuk Anda, tapi nama Anda, data Anda yang maju untuk pengajuan. Anda difoto, usaha Anda difoto, gitu. Tapi uangnya kan buat teman Anda, gitu kan ya? Oke, dramanya itu Anda membantu teman Anda yang sedang kesusahan, gitu kan? Dan teman Anda berjanji ini setelah Galbay ini ya, berjanji dalam 3 bulan dia akan membereskan semua hutang itu, gitu ya. Kenapa 3 bulan? Karena pinjol kebanyakan berhenti menagih setelah 3 bulan, ya. Anda bilang misalkan ke HRD Anda gitu ya. Kalau ada yang cari saya, bilang udah resign, gitu. Kenapa? Gitu kan? HRD-nya nanya kenapa, gitu kan? Agar nomor kantor ini tidak ditelepon terus, ya. Nanti terganggu Bapak Ibu, ya, karena telepon penagihan ini dari pinjol ini, gitu. Masih mending dicegah dari awal dengan mengatakan saya sudah resign dari sini, gitu, demi alasan yang lebih baik. Oke, teman saya ini akan membereskan hutang pinjolnya dalam 3 bulan, ya. Tapi saya juga nggak mau dalam 3 bulan itu kantor ini terganggu karena penagihan melalui telepon, ya. Bener ya kata HRD, bener, 3 bulan selesai, gitu ya. Sudah, ya. Padahal pinjolnya sudah berhenti dalam 3 bulan juga ya. Sedangkan bahkan pinjol itu ketika sudah tahu Anda tidak kerja di situ sudah berhenti nagihnya, gitu ya. Nah, Anda ketika berdrama ria itu, ya di kantor, dimanapun itu, Anda itu harus pede. Ya, pede saja gitu ya. Seperti orang yang tidak ada masalah apapun, gitu ya. Karena ini kan ulah teman Anda, gitu ya. Anda itu mindsetnya itu gitu. Di setting dulu, ini ulah teman saya, gitu ya. Bukan ulah saya, gitu kan gitu. Anda harus pede, gitu ya. Saya kasihan sama teman saya, Pak, sebenarnya itu, Pak. Ya. Walaupun akhirnya ini Galbay begini, tapi kasihan sekali Pak begini, ya begitu. Anda itu harus ya pede lah, ya. Oke, sudah saya jamin selesai ya masalah telepon kantor, telepon kondar gitu kan ya. Oke, nah sekarang Anda takut dengan DC lapangan, solusinya ada dua caranya ya. Mau langsung selesai atau enggak ya. Kalau mau langsung selesai, Anda perlu menemui DC itu dan bilang tidak ada uang setiap kali DC itu datang. Entah di kantor, entah di rumah ya. Palingan DC lapangan itu hanya 3 kali kunjungan saja. Nah, kalau DC lapangan itu. Ya. Setiap kali kunjungan Anda bilang tidak ada uang. Ya, DC juga capek. Ya, jauh-jauh ke Anda nggak ada hasilnya. Selalu bilang nggak ada uang. Ya. Dapat hasil janji bayar pun Anda nggak dapat gitu. DC-nya nggak dapat gitu ya. Oke, loh Bang, ketika menagih di kantor gitu kan ada gajinya gitu kan, bisa bayar pas gajian kan kata DC lapangannya gitu. Nah, misalkan DC itu bilang gitu ya, sampai gajiannya tanggal berapa misalnya, tanggal 26 gitu. Nah kan bisa bayar tuh tanggal 26, nanti saya kesini lagi tanggal 26 gitu ya. Gimana nih cara jawabnya, ya kan saya kasih tahu ya, alasan paling ampuh lagi ya. Anda jawab, bos ya, sini ya, saya kasih tahu. Gaji saya di sini ya sudah dipotong untuk 6 bulan ke depan. Nah, oke, seperti itu ya. Saya itu sudah gali lubang, tutup lubang buat bayar pinjol sampai saya kasbon di kantor dengan nominal 6 bulan gaji saya. Ya, saya mau gimana lagi? Ya, saya kerja di sini itu untuk utang ke kantor malahan, nggak digaji saya kerja di sini. Ya, mau gimana lagi? Gitu kan? Bingung DC-nya, ya kan? Anda saja kerja sudah tidak digaji buat bayar kasbon Anda, ya kan? Jadi si DC ngerasa Anda itu nggak ada hasilnya, kunjungan ke Anda juga gitu ya. Oke, makanya cepat selesai gitu ya. Pokoknya kalau mau cepat selesai, temui DC lapangan ya dengan drama-drama seperti itu. Oke? Ya, cara kedua, menghindar ya. Anda menghindar dari rumah, ngojek, ngegrab, GoFood kayak apa terserah. Ngojek sampai malam, sampai jam 7 malam baru pulang selama 3 bulan, 4 bulan. Sudah selesai, ya. Tidak akan datang lagi DC-nya. Oke, ya. Jadi kesimpulannya satu-satunya cara mengalahkan pinjol, mengalahkan DC pinjol, mengalahkan pinjol adalah dengan cara menjadi orang yang mau menerima konsekuensi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.